Jadi, dan memang yang paling prinsip, salib itu menakutkan bagi iblis. Jadi, dan memang yang paling prinsip, salib itu menakutkan bagi iblis. Sebab iblis sudah berusaha manusia itu turut bersama dia binasa. Tiba-tiba ada jalan. Nah, karena itu mereka tentu saja ini berbahaya sekali konsep salib ini. Jadi mereka tentu menolaknya, setan itu. Jadi berusaha sekuat tenaga bagaimana orang bisa menolak lewat salib ini. Iya. Om, tapi kenapa sih Om harus jalan salib? Itu kan susah payah banget ya. Kenapa harus sesusah itu? Padahal kalau Tuhan mau kan bisa aja gitu loh Om, turun dari surga, tada, akulah Tuhan, sembahlah aku gitu. Kan masih lebih mudah, dikelilingi malaikat. Jadi kan manusia langsung percaya, oh ya Tuhan, aku sujud menyembahmu gitu Om. Memangnya percaya itu tidak ada harganya. Itu dulu. Percaya itu ada harganya. Percaya ada harganya. Iya, kalau dadat langsung datang gitu ya, itu si sulap namanya. Jadi harus ada harganya. Harga ketika kita punya pertimbangan, karena kita ini diberikan Tuhan dan Tuhan tidak pernah menyesal, kebebasan. Free will ya. Iya, kebebasan memilih. Nah, karena Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kebebasan pada manusia, tapi Dia memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Firman-Nya datang menjadi manusia. Ya, orang Romawi bisa melihat tidak ada manusia yang sanggup menahan penderitaan seperti ini. Mestinya dia tidak mati di kayu salib. Dalam perjalanan pun dia sudah bisa mati harusnya, karena terlalu berat itu. Iya. Perkataan saya ini bukan ngarang. Yosefus. Maksudnya gimana? Yosefus itu ahli sejarah Yahudi. Orang Yahudi yang tidak percaya Kristus. Dia menulis bahwa ada orang bernama Yesus Kristus, seorang Yahudi, ya, yang disalib sampai mati. Dia menyaksikan. Dia menulis itu karena dia mencatat. Ahli sejarah itu kan mencari sumber. Betul. Sumber, tidak mungkin begitu saja. Nah, sumber. Nah, dia sampai mati, dia bilang. Karena dia bukan orang percaya, dia mungkin ini Mesias. Peristiwa Yesus, mujizat Yesus, bukan pengalaman spiritual loh. Kesaksian. Semua menyaksikan. Ada saksi matanya. Kan orang banyak. Ya. Pilatus ada catatannya. Betul. Ya. Kaisar Tiberius telah dicatat semua. Kayafas. Jadi ada zamannya ada orang yang bertanggung jawab di dalam sejarah. Buktinya. Jadi itu fakta. Wow. Kalau orang bilang, oh itu bukan Yesus. Iya Om, kenapa ada beredar bahwa yang disalib itu Yudas gitu? Sekarang saksinya itu Yudas kapan? Kan ini drama salib ditanggung oleh Yesus. Kapan dia diganti? Dalam perjalanan Via Dolorosa atau dalam naik sana? Loh, itu kita lihat. Kapan dia diganti? Namanya penyamaran, ada batas waktu. Oh, waktu mau mati, Tuhan ganti, kasih Yudas. Gimana nurunin naik lagi? Bukan, ya mungkin itu Tuhan. Siapa yang membalikin uang 30 keping itu kepada imam-imam? Yudas yang mana lagi? Oh iya. Siapa yang gantung diri? Iya. Yudas. Dan seandainya dari awal atau sudah diganti Yudas, Yudas itu materialistis sekali. Lihat perempuan mempersembahkan minyaknya, dia sudah bilang lebih baik buat orang miskin. Betul. Ya. Sekarang dia harus menanggung penderitaan yang dia tidak ini. Dia pasti teriak, nggak mungkin saya mau. Yudas, saya bukan. Iya, nggak mungkin mau ya Om ya. Iya. Apa dia dibungkam?
Bukan tipe orang yang Ya. akan merelakan dirinya Kenapa kalau berkorban dia buat orang dibungkam? lain. Kenapa di atas kayu salib ada banyak perkataan, 7 perkataan yang besar Betul, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang. seorang Yudas. Manusia pun tidak mungkin. Jangankan Yudas. Wow. Jadi kapan? Seandainya sudah mati. Jadi yang mati itu Yudas. Yusuf Arimatea yang menurunkan mayat dan meminta dan bersama-sama tentara Romawi. Pasti Yusuf Arimatea, buat apa aku nguburin? Orang ini Yudas. Kalau palsu. Kalau palsu. Iya, Iya, betul. iya. Sampai kapan kepalsuan itu? Akan ditutup. Ya. Siapa saksinya? Yesus disalib, saksinya banyak. Kalau bukan Yesus, siapa saksinya? Jadi Sebetulnya ini pertanyaan rutin tahunan. rutin tahunan. Iya, setiap mau Paskah mesti aja muncul kayak gitu. Iya, iya. Karena memang ada cerita isapan jempol yang di ini ya Om ya, yang dihoaxkan gitu kan. Karena ada orang-orang yang dibayar Iya, untuk ada waktu itu berkata, karena dia akan bangkit maka disuruh jaga tentara itu kan, dan tentara itu dibayar gitu kan, disuap gitu. Jadi kalau itu disuap, bercerita yang lain, Iya. kan ada kisah yang lain. Iya. Cuma Memang Yesus tidak bangkit, mayatnya kan dijaga oleh tentara Romawi. ya, Ketika murid-muridnya bercerita Yesus bangkit, kenapa Rabi Yahudi tidak menunjukkan, nih mayatnya dong? Oh iya, kenapa nggak langsung betul. aja ya? Iya. setuju. Kenapa? Karena mereka sini, Nggak tahu mayatnya tahu. di mana. maka dianggap dilarikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya. Nah, murid-muridnya sebegitu konyolkah percaya dengan pemalsuan itu untuk dipercayai? Lalu mereka semua dari 11 murid mati, martir semua. Iya, mengenaskan. Dan Iya. mereka pasti akan ngaku, Iya. ini ternyata kebohongan gitu. Iya, tidak ada. Ada satu murid pun yang kokoh percaya. Memang itu harus dibuat seperti itu. Mereka kecewa. Ya, Kisah 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Iya. ya. Dia mendengar katanya dia bangkit, tapi dia tidak percaya kan? Terlalu sedih ya. Iya. Itu letaknya di sana gitu. Jadi sesuatu yang dibuat oleh Yesus ya untuk menunjukkan dirinya. Dan saksinya banyak. Betul. Iya. Itu bukan penglihatan Petrus, penglihatan Betul. Maria. Ya. Itu spiritual gitu. Oh ini, kalau soal penglihatan jangankan mereka. Ya, kalau tidak ada saksi ya. Iya, betul. Pendeta pun banyak bercerita tentang pengalaman spiritualnya Iya, kan. naik turun surga. Iya, Iya. tapi siapa yang bisa jadi saksinya? Kalau ini kan saksi. Saksinya Ketika banyak. dia naik, berapa banyak orang Yerusalem yang Iya. menyaksikan. Galatia 3 ayat ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.